Sukacita kami ada di tempat ini bersama-sama untuk kami boleh memuji Tuhan lagi Tuhan. Bahkan memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Satu kerinduan kami, dan biarlah Tuhan saja yang dimuliakan lewat kehadiran kami, lewat korban syukur kami. Tuhan disenangkan Tuhan. Kami janji sama Tuhan, semua yang kami lakukan itu semua dari segenap hati dan kekuatan dan segenap pikiran kami arahkan semuanya untuk Tuhan. Amen. Biarlah setiap kami ada di dalam hadirat-Mu, sehingga Roh Kudus ambil alih dalam setiap kehidupan kami, menolong kami untuk membawa yang terbaik kepada Tuhan. Lewat nyanyian kami, lewat pujian kami, biar hati kami hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sekali lagi buat kebaikan-Mu. Hati kami siap untuk menyembah, memuji Engkau. Lawati setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama katakan amin. Silahkan duduk kembali ke kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya janji-Mu ajaib dalam setiap hati kami. Haleluya. Tuhan baik, Yesus baik. Mari sama-sama katakan pujian ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sama-sama sekali lagi katakan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Lebih lagi katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
imanmu kepada Tuhan. Tak akan ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, kaulah Tuhan, kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragu, akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sembah Dia Tuhan, Allah yang setia, Allah yang menolong. Tuhan yang terbaik, Yesus yang termanis, Dia setia. Tuhan kami bersyukur, Tuhan kami menyembah-Mu, karena anugerah-Mu besar bagi kami. Ya rarabaya shanda rarabaya she, rarabaya ya rarabaya shanda rarabaya she, rarabaya she, ya rarabaya anugerah terindah dalam hidup kami. Tuhan bagi ya rarabaya shanda rarabaya rarabaya ya rarabaya shanda rarabaya shede. Selama kami hidup Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Selama kami ada, kami memuji-muji-Mu. Haleluya. Ya rarabaya shanda rarabaya she, rarabaya she. Ya rarabaya shanda rarabaya. Engkaulah pribadi yang terbaik Tuhan. Engkau pribadi yang selalu ada bagi kami, Yesus. Dia Yesus baik, Dia Yesus baik, Dia Yesus baik, Dia baik buat saya. Katakan Dia Yesus baik, Dia Yesus baik,
berdiri bersama-sama, kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Katakan dia, dia Yesus baik, dia Yesus baik, dia Yesus baik, dia baik buat. Angkat kedua tanganmu, nyatakan dia Yesus baik, dia Yesus baik. Haleluya, dia Yesus baik, dia Yesus baik, dia baik. Sekali lagi katakan dia Yesus baik, dia Yesus baik selamanya, dia Yesus baik, oh, dia Yesus baik, dia baik buat saya, dia baik, dia baik buat saya, dia baik, dia baik buat saya. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Katakan engkau baik Tuhan, engkau baik Yesus. Haleluya, haleluya. Engkaulah pribadi yang terbaik di dalam hidup kami. Yes. Dan engkau andalan kami Tuhan. Amin. Dan engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Dan Haleluya. engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong buat Allah kita. Haleluya. Sebentar lagi kita akan masuk dalam waktu pencurahan Roh Kudus saudara. Berapa banyak saudara rindu dipenuhi Roh Kudus lebih lagi? Haleluya. Amin. Dan biarlah kita terus dipenuhi Roh Kudus, karena Roh Kudus penolong yang sejati dalam hidup kita. Amin. Katakan anggur baru tercurah bagi setiap kita. Roh Kudus memberikan sukacita bagi setiap kita. Amin. Amin. Haleluya. Katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Yo, sama-sama katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Katakan hari ini harinya Tuhan saudara. Amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba.
yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Dia penolong kita, dia yang menghibur saudara. Amin. Bilang kiri kanan, dia yang menghibur engkau ketika susah. Amin. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahkan dengan kasih setia Tuhan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi yuk. Lakukan semua hal untuk Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Katakan, kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab dia sanggup limpahkan segalanya. Anugerahnya dan anugerahnya sangat besar. Boleh katakan sama-sama, taruh tanganmu. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Katakan saudara, aku diberkati. Amin. Seluruh jemaat di tempat ini diberkati Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Yes, yuk tepuk tangan sekali lagi. Yeay. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang begitu baik, yang mencurahkan kasih dan berkatnya bagi setiap kita. Yuk sekali lagi katakan ibu-ibu, kasih, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar. Yuk sama-sama katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sempurna berkat Tuhan atas kita. Amin saudara. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur sama Tuhan, karena hidup saudara adalah kasih karunia. Katakan saudara, sertalah sanggup limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar. Sekali lagi katakan, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan yang terbaik atas keluarga, usaha, bisnismu. Amin. Sangat besar bagiku. Boleh angkat tangan sama-sama saudara, katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Untuk apa saudara? Untuk menyediakan. Say, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih tepuk tangan dong buat Allah kita. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah Allah yang terbaik dalam hidup kami. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali, kasih Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan gak ada habis-habisnya dalam hidup kami. Hari demi hari yang kami lalui. Dan demikianlah berkat-Mu, penyertaan-Mu, kesetiaan-Mu bagi kami. Bahkan ada banyak hal yang kami lalui Tuhan, namun Engkaulah penolong yang sejati dalam setiap kami. Amin. Dan selalu ada mujizat-Mu di dalam setiap perjalanan hidup kami. Tuhan gak pernah tinggalkan kami, karena Engkau andalan kami Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya.
saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan, aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Oh Lord, aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Katakan saudara, Kau Tuhan andalanku, Kau Tuhan jadi andalan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Amin. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Boleh Bapak Ibu saja katakan sekali lagi, Kau Tuhan andalanku, Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Engkau mendengar setiap seruan dan iman kami Tuhan. Lihat setiap hati anak-anak-Mu Yesus yang mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Oh, sama-sama katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Lebih lagi katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Yang sembah Tuhan, haleluya. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami tetap percaya kepada jalan-jalan-Mu, sebab Engkau yang berjanji menyertai kami, dan itu terus terjadi dalam hidup kami. Bahkan apapun yang kami lalui dan apapun yang kami hadapi, sekalipun kami tidak melihat, namun kami percaya Tuhan kepadamu, bahwa Engkau Allah yang selalu menyediakan yang terbaik bagi kami. Tuhan baik, haleluya. Sebab Engkaulah yang menyembuhkan kami, sebab Engkaulah yang menolong kami, sebab Engkaulah Allah yang membuka jalan-jalan-Mu bagi kami. Tuhan baik. Amin. Oh, ralabayashe, naralabayashe. Engkau pegang setiap tangan
bersama-sama. Katakan lebih lagi. Aku percaya Tuhan. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada perbuatan ajaib. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Dengan iman sekali lagi katakan, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Haleluya. Haleluya. Wanitamu Tuhan percaya ada mujizat Allah. Wanita-wanitamu Tuhan percaya akan keagungan-Mu Bapa. Dari segala aktivitas kami tinggalkan untuk kami datang beribadah pagi ini. Karena kami punya keyakinan bahwa Tuhan proteksi setiap hidup anak-anak kami, hidup rumah tangga kami, bahkan setiap usaha suami kami Tuhan. Ketika kami para wanita-Mu Tuhan duduk diam di kaki-Mu, Engkau bertanggung jawab penuh atas setiap kebutuhan kami. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, yang tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Dan bahkan ketika kami Tuhan seorang ibu duduk diam di kaki-Mu, anak-anak kami ada dalam proteksinya Tuhan. Kami terjangkau untuk menjaga anak kami. Tapi Engkau Tuhan tidak bisa dibatasi oleh jarak dan tempat Tuhan. Di saat seorang ibu duduk diam mendengarkan kebenaran firman Allah, Engkau juga sedang menguasai hati dan pikiran anak-anak kami Tuhan. Tuh kami percaya Bapa yang baik. Bapa, ini kami wanita-wanita-Mu Tuhan, yang mau duduk diam mendengarkan firman Allah. Kontrol setiap hati dan pikiran kami itu Bapa, sehingga kami Tuhan bisa menyerap setiap kebenaran firman Allah. Ketika kami pulang dari tempat ini, kami mendapatkan satu kekuatan baru di dalam Tuhan. Kami menjadi wanita yang tangguh di dalam Tuhan. Kami menjadi tiang doa yang hidup. Kami menjadi mama bagi anak-anak kami. Kami menjadi istri yang benar buat suami kami Tuhan. Buat suami kami bangga memiliki istri seperti kami Bapa. Sebab kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan saat ini Bapa kami berdoa buat bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Bangsa ini kami terus pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau katakan dan kami mau lepaskan shalom atas Indonesia. Damai sejahtera Allah kami lepaskan atas bangsa ini. Maka dari Sabang sampai Merauke Tuhan, tercipta suasana damai sejahtera. Tercipta suasana yang kondusif atas bangsa ini. Dan bahkan kami berdoa di sisa kepemimpinan Presiden kami Tuhan, kami juga serahkan Bapak Presiden kami Joko Widodo ke dalam tangan-Mu, biar di akhir kepemimpinannya tetap penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapak. Bersama kami ada hamba-Mu Evangelis Lili Sulistio Tuhan, menjadi mitra kerja-Mu Bapak pagi ini. Tuhan, hamba-Mu sudah mempersiapkan yang terbaik. Tentu semua yang berasal daripada Tuhan, yang akan disampaikan bagi kami pagi ini. Nah, pada saat ini sebelum hamba-Mu berdiri di tempat ini, pengurapan khusus Engkau berikan buat hamba-Mu Bapa. Ketika dia berdiri menyampaikan kebenaran firman Allah, yang bimbang diteguhkan Tuhan, yang khawatir mendapatkan satu kepastian, lumpuh secara rohani dipulihkan Bapa. Rumah tangga yang di dalam kehancuran Tuhan, saat ini kembali dipulihkan oleh kebenaran firman Allah. Dan Tuhan, jadilah Engkau menjadi partnernya hamba-Mu saat ini. Ini kami wanita-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari sama-sama sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya ada mukjizat. Saya persilakan kepada hamba. Aku percaya Tuhanku dahsyat.
Kudus, terima kasih. Pagi hari ini kami duduk diam di sini Tuhan karena Engkau sayang sama kami. Pagi ini kami cuma mau bilang Tuhan Yesus, kami juga sayang sama Tuhan Yesus. Kami mau yang terbaik dari kehidupan ini Tuhan, dari Engkau saja. Tuhan, kami minta Roh Kudus Kau bekerjalah dengan caramu yang luar biasa. Jangan lewati satu pun daripada kami di sini Tuhan. Kami minta semua benteng-benteng yang kami bangun Tuhan, semua benteng-benteng yang menghalangin kami untuk mengenal kebenaran-Mu, kami robohkan di dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Kami minta kuasa-Mu untuk bekerja, untuk melembutkan hati kami. Ubah kami Tuhan, lebih lagi supaya kami boleh menjadi serupa segambar dengan Engkau. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah dengan cara-Mu yang luar biasa di tempat ini. Kami janji kami tidak sedikit pun akan mencuri kemuliaan-Mu. Tapi kami kembalikan segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu saja. Semua yang cinta Tuhan Yesus mari katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Terima kasih buat tim pengembalaan di sini, Pastor Tim dan semua pekerja-pekerja tempat ini. Saya senang ada di tempat ini lagi. Saya bersyukur saya melihat beberapa wajah yang familiar. Welcome, saya bersyukur kita bisa berfellowship sama dalam keluarga Allah ini ya. Oke, hari ini saya akan berbicara mengenai sedikit satu hal yang berbeda ya. Saya akan berbicara mengenai identitas sejati. Nah, kita mungkin mikir identitas sejati ini apa saudara ya. Sebelum saya mulai, saya akan cerita saya. Mungkin yang belum kenal saya namanya Lili. Ya, Lili Sulistyo. Saya punya anak laki 3 saudara. Dan sekarang saya mau punya cucu yang kedua. Bulan ini cucu yang kedua akan lahir. Nah, cucu saya yang pertama itu perempuan dan yang kedua ini perempuan. Jadi kalau saya ketemu sama cucu, saya percaya yang sudah punya cucu pasti senang saudara. Yang diomongin itu cucu melulu gitu ya. Sampai handphonenya isinya fotonya cucu melulu begitu. Karena apa? Karena kita ini senang gitu punya cucu ya saudara. Nah, itu yang terjadi dengan saya. Karena saya punya cucu saya ini cerewet saudara ya. Biasanya anak laki 3 diem. Nah, cucu saya itu setiap malam selalu bilang begini, panggil saya ama, dongengin saya dong. Dia selalu minta diceritain saudara ya. Dia senang diceritain. Jadi salah satu cerita ini sungguh-sungguh masuk dalam hati saya. Mungkin siapa yang enggak tahu ceritanya Snow White? Semua pasti tahu ceritanya Snow White ya. Mirror, mirror on the wall, who's the prettiest of all. Kan begitu ya, kurang lebih begitu yang terjadi. Nah saudara, ceritanya saya ceritain dikit ya, untuk mengulang aja sedikit. Di zaman anta berantah begitu ya, ada seorang raja yang istrinya udah meninggal. Dia punya putri yang cantik sekali namanya Snow White. Ya. Dan kemudian dia pikir Snow White ini perlu mama baru begitu ya. Dia cari ada satu wanita yang cantik sekali di negeri itu. Tapi ternyata wanita ini seorang penyihir. Dia punya satu kaca yang besar. Tiap pagi dia bangun, dia di hadapan kaca ini dia bilang gini, mirror, mirror on the wall, who's the prettiest of all. Kita tahu ceritanya ya. Terus mirror ini jawab, oh engkau yang paling cantik. Dia senang setengah mati saudara ya. Dia yang paling cantik loh gitu ya. Nah, apa yang terjadi saudara? Nah, satu hari dia menikahlah dengan raja ini ya. Raja ini menikah dengan penyihir yang dia tidak tahu ini penyihir. Dia bawa kacanya ke istananya. Dan pagi itu dia bangun, dia ngomong lagi, dia ngaca lagi saudara. Dia bilang gini, mirror, mirror on the wall, who's the prettiest of all gitu ya. Dan ternyata mirrornya sekarang jawab, yang sekarang yang pretty itu Snow White gitu. Langsung saudara ngamuk 70.000 derajat saudara ya. Sangat panasnya bukan main. Dia bilang mengapa dulu tuh saya happy banget, saya yang paling cantik. Dan kenapa sekarang ada orang yang lebih cantik, yang lebih baik daripada dia. Dia gak terima saudara. Nah saya tuh mikir-mikir sesudah cucunya tidur, saya mikir bukankah kita tuh sering juga berlaku seperti ratu ini saudara ya. Tiap hari mungkin tadi pagi kita ngaca saudara ya. Kita ngaca, kita lihat mirror, mirror on the wall, who's the prettiest of all today gitu ya. Kita ngelihat oh lumayan gitu hari ini. Tapi kita datang ke persekutuan, tahu-tahu di persekutuan, loh kok ada orang ini? Orang ini lebih diurapin, orang ini lebih cantik, orang ini lebih diberkati, orang ini lebih dipakai sama Tuhan. Orang ini nyanyinya lebih better dari kita. Dan apa yang terjadi? Hari itu rasanya hancur, berantakan. Dari luar kita kelihatannya manis, kelihatannya cantik saudara. Tapi dari dalam kita ini jauh berbeda. Seringkali kita ini sering peduli sama penampilan kita yang di luar ini. Benar? Nah, tapi seringkali kita tuh lupa.
ada hal yang lebih penting yang ada di dalam kita ini. Yaitu keadaan hati kita ini. Apa yang kelihatan dari luar dan di dalam sebenarnya yang lebih penting adalah apa yang kelihatan di dalam ini saudara ya. Dan kehidupan ini banyak orang itu hidup yang pakai topeng. Begitu ya saudara, saya bilang kenapa orang pakai topeng? Karena topeng-topeng ini ternyata topeng masa lalu saudara. Topeng-topeng trauma, dulu pernah disakitin orang. Mungkin Anda punya luka-luka di masa lalu yang belum beres gitu ya saudara. Dan seringkali kita tuh gak mau kalah sama orang. Saudara, kalau saudara lihat orang yang pahit, pasti asal mulanya itu ada hati yang pahit. Kalau Anda lihat orang yang suka menjelek-jelekkan orang, pasti karena dalamnya itu tidak beres sama Tuhan. Kenapa demikian saudara? Makanya Tuhan hari ini saudara mau bereskan kita. Tapi iblis paling senang untuk entertain perasaan ini saudara. Sehingga kita ini merasa minder, merasa tidak berharga, merasa kita ini tidak berguna. Ini yang terjadi. Saya dengarkan saya baik-baik. Iblis tidak akan pernah bisa menghalangin berkat dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita ini. Tapi satu hal, dia bisa menghalangin kita untuk menerima berkat sepenuhnya. Saudara ngerti ya? Dan dia akan menggagalkan rencana-rencana Tuhan supaya digenapi dalam kehidupan kita. Dia usaha dengan segala macam hal. Makanya dia adalah bapak pendusta saudara. Dia adalah pendusta. Makanya hari ini saya bilang, mirror, mirror on the wall. Who's the prettiest of all saudara? Kita mau belajar yuk firman Tuhan ngomong apa tentang hal ini. Sebenarnya siapa kita ini? Apa kita ini? Identitas kita yang sejati itu apa? Kalau kita mau menjalani hidup yang luar biasa dalam hidup ini, kita perlu untuk mengembangkan suatu identitas sejati yang sehat dalam kehidupan kita. Secara biblical, supaya apa? Kita punya rasa harga diri yang sehat ya. Waktu kita terima Tuhan Yesus, kita tidak otomatis menjadi orang yang punya self-worth. Ya, harga diri yang besar saudara. Mungkin kita ini suka sekali memikirkan, oh kita akan langsung berubah. Tidak saudara, kita perlu waktu untuk bertumbuh dalam kehidupan ini. Ada beberapa faktor saudara. Kenapa kita ini bisa dipengaruhi dalam pertumbuhan kehidupan kita. Dari mana? Dari sejak kita kecil. Dari orang tua kita saudara ya. Nah, orang tua itu yang paling impact, yang paling besar saudara ya. Nah, saya mau sharing dikit. Habis ibu-ibu di sini kok tegang banget pagi-pagi begini ya. Belum jam makan siang, jadi boleh relax dikit. Saya mau sharing dikit tentang hidup saya. Saya bersyukur banget gitu ya punya papa mama yang luar biasa ya. Papa mama saya cinta sama Tuhan luar biasa. Dari nenek saya juga cinta sama Tuhan luar biasa. Jadi saya ini senang punya papa mama yang selalu ajarkan kita untuk cinta sama Tuhan. Nah, tapi iblis kan saya bilang, iblis itu bapak pendusta karena dia seorang pendusta. Ya, dan apa yang terjadi? Nah, saya masih ingat banget, saya ini dari keluarga yang besar. Papa mama saya itu melahirkan 6 orang anak. 3 laki, 3 perempuan. Dan kebetulan saya yang nomor 4 ini di sini ya. Saya nomor 4. Nah, saya lihat ini ada tidak jauh dari rumah saya itu ada satu kelenteng saudara ya di Surabaya. Saya asli Surabaya. Nah, apa yang terjadi? Ada kelenteng. Kelenteng ini ada enceknya. Enceknya itu suhunya begitu ya. Nah, suhunya ini ternyata suka datang ke rumah saya pagi-pagi saudara. Papa saya tuh bangunnya pagi 3:30 jam 4 udah pagi. Udah berdoa, udah olahraga. Dan encek ini kalau suka jalan pagi suka mampir gitu. Ternyata saya enggak ngerti suhu kelenteng ini juga suka makan kikil saudara ya. Nah, saya enggak ngerti. Mereka mungkin enggak jajah, saya enggak ngerti ini. Tapi papa saya suka makan kikil dan saya selalu bilang encek ini makan kikil. Nah, kalau papa saya bangun pagi, saya satu-satunya anak yang paling suka bangun pagi nemenin papa. Saya lari-lari lah, segala macam gitu namanya anak kecil. Terus encik ini sesudah makan kikil dia ngeliat sama papa saya. Dia bilang ini, katanya gitu. Engkau ini lumayan ganteng loh. Gitu ya. Istrimu juga lumayan cantik. Saya lihat anak-anakmu tuh lumayan-lumayan. Kecuali yang ini nuding ke saya gitu ya. Ini dari mana sumbernya kok bisa jadi seperti ini gitu. Saudara saya tuh mungkin masih umur 3-4 tahun. Tapi waktu saya lari-lari saya dengar dibilang saya yang paling beda sendiri, saya bisa ngerem. Cerit gitu saudara ya. Dan saya sedih sekali. Dan itu teringat terus. Saya selalu mikir, waduh saya punya cicik saya tuh cantik saudara. Kalau ngomong tuh lemah lembut gak kayak saya seperti geledek seperti ini. Dan saya ngelihat kakak saya, segala adik saya dibilang kayak boneka. Emang benar saudara ya. Nah saudara apa yang terjadi? Jadi saya tuh sedih.
Setiap kali saya sedih, saya suka nangis di baliknya pintu. Gitu saudara, sampai terkenal saudara ya. Saya kalau suka. Karena apa? Saya minder. Merasa saya ini yang paling jelek semuanya. Nah karena saya puji Tuhan, saya punya orang tua papa yang baik saudara ya. Dia bilang begini, dia gendong saya masih umur 4 tahun. Tapi masih ingat loh saudara, jangan bilang anak kecil enggak ngerti saudara. Diangkatlah saya di atas meja riasnya mama saya, ditaruh situ. Dia bilang, lihat ke kaca. Siapa bilang anaknya papa ini enggak cantik? Semua orang pak. Begitu saudara. No, coba kamu lihat baik-baik. Nah kenapa yang bikin kamu merasa gitu? Rambut saya keriting saudara. Kayak apa? Kayak dakocan putih saudara ya. Saudara masih ingat lagunya Pak Kasur? Dakocan namanya bukan Sarina. Kalau yang hidup di zaman dinosaur seperti saya ini ya, pasti ngerti lagu itu saudara ya. Nah itu saya merasa seperti itu saudara. Nah berkata, oh ya karena apa? Karena merasa seperti dakocan putih ini. Terus papa saya taruh saya di atas meja bilang begini, dia ambil. Saudara tahu zaman dahulu enggak ada yang namanya gel. Gelnya tuh cuma ada satu, namanya tanco. Saudara tahu itu? Tanco mendem gitu ya. Dulu saya enggak ngerti tanco mendem, saya pikir tanco mendem saudara ya. Mendem itu mabuk begitu. Nah apa itu jadi papa saya ngambil gitu ya. Ngambil tanco itu di kaleng yang besar. Dia ambil begitu banyak saudara. Dan kemudian yang dia lakukan, dia taruh di rambut saya yang keriting ini saudara. Bukannya tambah lurus tapi tambah keriting lagi saudara ya. Nah saya nangis tapi papa saya bilang begini, tunggu dulu kamu lihat baik-baik ya. Mungkin kamu tidak secantik sama Cie-Cie. Mungkin kamu tidak seperti boneka seperti adikmu. Tapi buat papa, kamu yang paling papa cintai. Kamu yang pintar, kamu bisa begini. Dia encourage saya. Dan kata-kata itu selalu masuk dalam hidup saya. Mungkin saya tidak secantik Cie-Cie. Saya tidak semanis akan adik saya. Tapi saya tahu Tuhan kasih saya karunia dan talenta yang berbeda untuk menjadi diri saya sendiri. Jadi pengaruh orang tua itu sangat penting sekali. Kadang-kadang kita ini merasa kita tuh menjadi orang tua kan enggak gampang. Kita lahir kan enggak jadi orang tua otomatis kan. Enggak ada kursus bagaimana untuk menjadi orang tua. Kadang-kadang menjadi orang tua juga bisa menjadi keliru saudara. Karena apa? Kadang-kadang kita mengatakan hal-hal yang enggak semestinya. Misalnya kenapa sih kamu tak ajari 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 5 sama dengan 1. Celaka saudara. Kamu kok enggak pinter-pinter kayak cie-ciemu. Kenapa kamu enggak pinter-pinter seperti kokomu? Secara enggak sadar kita membanding-bandingkan. Dan apa yang terjadi itu menjadi luka dalam kehidupan kita. Ya saudara. Nah impact daripada orang tua itu penting sekali. Bahkan juga impact daripada guru. Daripada coach atau mentor dalam kehidupan kita. Itu semua mempengaruhi perkembangan kita. Dan yang terakhir saudara. Teman saudara. Nah dengan siapa Anda bergaul Anda akan menjadi seperti itu saudara. Terutama anak-anak remaja. Dengan mudahnya kita ini terpengaruh saudara. Nah saudara kalau Anda kumpul sama orang-orang yang membangun saudara. Saudara akan jadi wanita-wanita yang kuat saudara. Tapi kalau Anda kumpul sama orang yang suka menggosipkan orang. Apa yang terjadi saudara? Anda pulang jadi gosiper. Ini yang terjadi. Hidup Anda akan penuh dengan kekosongan dan Anda akan menjadi orang yang insecure. Kalau dia bisa gosipin saudara, berarti dia bisa juga gosipin kita saudara. Benar gak? Dan itu yang terjadi. Jadi kita jadi orang yang insecure. Karena itu orang berbondong-bondong untuk menunjukkan, kamu tahu enggak siapa aku ini? Saudara ada orang yang tanya sama saya, kamu enggak tahu saya siapa? Saya bingung kalau Anda enggak tahu Anda siapa. Apalagi saya saudara ya. Nah saudara dalam kehidupan ini seringkali kita demikian. Mungkin kita bisa ketawa. Tapi itu yang terjadi dalam kehidupan ini. Saudara tahu enggak? Kalau orang yang sendiri saudara, itu bukan berarti Anda tidak ditinggalkan teman, tidak punya teman. Tapi karena Anda pede, Anda secure siapa diri Anda. Anda tidak perlu untuk membuktikan siapa diri Anda. Karena Anda tahu ada Tuhan yang hebat di dalam kehidupan saudara. Jadi saudara hati-hati. Hati-hati dalam memilih teman saudara ya. Jangan sampai karena pengaruh-pengaruh ini membuat kita mengembangkan ide yang salah mengenai jati diri kita sendiri. Sebab apa yang Anda percayai itu menjadi bagian daripada kehidupan saudara. Makanya saudara penting buat kita untuk mengerti siapa sih diri kita ini dalam Tuhan. Jadi kita ini bukan apa yang dikatakan orang tua, bukan apa yang dikatakan sama guru atau mentor atau teman-teman kita mengatakan
mengatakan siapa diri kita. Bukan begitu saudara. Ini waktunya kita tuh berdiri sebagai anak-anak Tuhan. Untuk menolak segala perkataan-perkataan negatif daripada orang-orang ini saudara. Kalau kita mengerti akan jati diri kita akan jadi orang-orang yang confident di dalam Tuhan. Amin. Jadi kita mau belajar pagi ini. Siapa sih diri kita? Saudara, waktu saya pikirkan tentang firman ini, saya tuh bersyukur sama Tuhan. Karena yang pertama ternyata kita ini adalah anak-anaknya Allah saudara. Seringkali kita tuh mengevaluasi diri kita dari pandangan orang saudara. Seringkali juga kita mikirkan Tuhan itu dari pandangan kita sendiri. Padahal Alkitab itu bilang dengan jelas loh, jangan lagi begitu saudara. Kenapa kita tidak lagi menilai orang menurut ukuran manusia? Karena kita ini juga sudah pernah saudara menilai Kristus menurut ukuran manusia. Tapi sekarang kita harus bertobat saudara. Kita tidak lagi menilai orang seperti itu. Dan menilai Kristus seperti ini saudara. Amin. Nah kita ini punya tendensi. Tendensinya itu apa? Kalau menilai orang bukan karena positifnya. Orang itu selalu dinilai karena ada kekurangannya. Misalnya di Alkitab dikatakan Petrus. Kalau zaman sekarang bilang, Bu, Petrus tuh bipolar. Sebentar senang, sebentar sedih, sebentar marah, sebentar baik. Sebentar mau mengikut Yesus, sebentar nyangkal Yesus. Tidak ada berapa jam udah demikian. Bipolar dia. Ada orang juga yang nuduh Thomas. Thomas tuh orang yang suka bimbang. Saudara, mereka adalah martir-martir Tuhan yang luar biasa. Sampai akhir hayatnya dia mempertahankan imannya yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Sering kita izinkan orang untuk menentukan siapa diri kita dari kegagalan dan daripada kesuksesan kita. Kita dipikir saudara, kalau kita punya uang itu kita sukses saudara. Nah saudara, kalau kita ini jadi orang kaya, tapi itu kita berarti kita tuh berhasil. Saudara, saya pernah ketemu saudara dengan seseorang. Ini bukan identitas kita sejati ya saudara ya. Aku pernah ketemu, saya tuh pernah sakit sekali, kepalanya pusing sekali gitu ya. Pusing sekali sehingga saya tuh enggak bisa bergerak begitu, suka pingsan-pingsan. Akhirnya saya bertemu dengan seorang maaf ya encik-encik gitu ya yang ada di kota gitu. Dan tempatnya itu jelek sekali gitu. Tempatnya tuh maaf ya kurang bagus. Dari gede itu dari tembok-tembok dari bambu. Tempatnya besar, lebih besar dari mungkin ada 3 atau 4 kali daripada ruangan ini. Tapi ditutupin sama tembok-tembok bambu itu. Dan apa yang terjadi saudara? Di tempat itu hanya ada satu ranjang kecil dengan kasur yang tipis. Ada meja kecil dan ada dapur kecil. Dan encik ini tinggal seorang diri. Nah apa yang terjadi saudara, dia pijat saya dan kemudian saya sembuh. Dan teman saya mengatakan, Li, kamu tahu enggak encik ini sebenarnya seorang miliarder. Saya bilang, hah kok bisa? Kenapa dia bilang seperti ini? Iya dia enggak punya keluarga lagi. Kamu lihat baik-baik. Di balik tembok dari bambu itu, di situ barang-barang antik yang miliaran harganya saudara. Tapi encik ini bilang kenapa disimpan demikian? Karena dia bilang kalau gini enggak ada orang yang akan nyuri. Saudara, orang punya pikiran yang berbeda. Apakah orang akan menentukan siapa identitasnya hanya dengan lihat keuangan dia? Enggak saudara. Amin saudara. Yuk kita mau lihat. Kita ini loh anak-anak Tuhan. Nature kita ini ya saudara ya berubah. Begitu kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Detik itu juga Tuhan katakan. Kita ini identitas kita berubah. Dari seorang pendosa. Menjadi orang yang diselamatkan sama Tuhan. Menjadi ciptaan yang baru. Dikasih Tuhan identitas yang baru. Engkau adalah anak-anakku. Amin saudara. Itu very powerful kita ini anak-anaknya Tuhan. Yang kedua saudara. Kita ini gambarannya Tuhan. Tuhan bilang apa? Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara kita ini diciptakan seperti papa kita saudara. Kita dulu senang ya kalau dibilang persis apa. Kalau lihat mama, oh mamanya cantik, aduh senang banget ketemu papa, oh papanya bagus. Mungkin buat orang lain enggak, tapi kita suka bangga jadi anaknya papa mama. Saudara kita ini anaknya raja segala raja loh. Dia ciptakan mirip saudara, mirip sama bapak kita yang di sorga. Bahkan kelemahan-kelemahan kita saudara. Bahkan dalam kelemahan kita, kenapa Tuhan ada kelemahan yang banyak. Apakah kelemahanku merefleksikan Tuhan? Yes saudara. Karena apa? Dalam kelemahanmu kuasanya menjadi nyata. Itu yang terjadi saudara ya. Nah saudara saya mau share lagi sedikit. Nah saudara ada satu cerita. Seorang pemburu.
pemburu ini dia suka berburu. Suatu hari dia nemukan suatu mama macan yang mati, saudara. Dan di sampingnya ada macan yang kecil. Macan yang kecil tuh kasihan banget, saudara. Jadi akhirnya dia pungut, dia bawa pulang. Dia mau gedekan macan kecil ini, saudara. Tapi macan kecil ini ternyata tumbuh dengan anjing-anjingnya daripada pemburu ini. Pemburu ini punya banyak anjing. Suka jengkong-jengkong, gitu ya. Nah kadang-kadang pemburu ini kalau pagi mau ngopi, saudara, ya bangun capek. Anjingnya suka jengkong-jengkong. Jadi dia ambil koran, dia pukulin kepalanya anjing-anjing ini supaya diem. Termasuk macan kecil ini juga dipentong kepalanya, saudara. Dan macan ini takut, macan kecil ini takut sekali melihat akan koran yang dibungkus itu, saudara. Takut dipentong kepalanya. Nah ceritanya, saudara, dia pikir dia ini anjing kecil juga. Nah saudara, kalau dia ada anjing sebelah jenggong, dia juga ketakutan. Karena apa? Dia mengalami krisis identitas. Gitu ya, ini yang terjadi. Jadi dia ngibrit kalau lihat koran juga, saudara. Nah suatu hari karena dia tambah lama tambah besar, pemburu ini bilang tidak bisa lagi dia tinggal di rumah. Dia dibawa ke hutan, saudara. Dibawa ke hutan, dilepas di hutan. Dia pertama ketakutan, tapi dari jauh dengar suara wow, auman, dia bilang, kok ini familiar ya? Apa yang terjadi? Dia mulai lari ke arah suara ini, saudara. Dan akhirnya dia nemukan sebenarnya dia bukan seekor anjing, saudara. Tapi dia seekor macan. Dia tidak jadi takut lagi. Dia baru sadar bahwa dirinya ini sangat powerful, saudara ya. Nah di dalam dunia ini banyak orang yang alamin krisis identitas ini. Siapa di sini yang tidak pernah kadang-kadang mikir, I'm not a good mom loh. Saya ini bukan mama yang cukup baik untuk anak-anakku. Saudara, saya share dari hati ke hati, saya punya anak 3. Dari sejak dalam kandungan saya doakan terus. Puji Tuhan mereka cukup baik-baik. Tapi kadang-kadang waktu saya melihat mereka struggling. Pada waktu mereka harus nemukan jati diri mereka. Pada waktu mereka harus bergumul, saudara. Saya itu sering merasa sedih. Saya bilang, apakah karena aku bukan mama yang cukup baik? Aku berharap anakku jangan lewat ini, nak. Nggak usah, mama aja cukup. Nggak usah kamu, nak. Mama aja yang ngalamin ini. Sampai suatu hari Tuhan tegur saya, saudara. Lepaskan. Supaya apa? Anak-anakmu bisa ketemu sama Tuhan dalam pergumulannya, saudara. Amin. Kadang-kadang kita yang jadi mama suka enggak merasa I'm not good enough. Jadi istri, I'm not good enough. Jadi seorang wanita, I'm not good enough. Aku enggak punya talenta yang cukup. Saudara, saya sering bilang di tempat kesaksian dimanapun, enggak cuma kaum wanita. Sering pendetanya bilang, ini adalah waktu kesaksian. Siapa yang mau kesaksian? Saudara tahu enggak? Seluruh ruangan itu tahu-tahu nunduk lihat sepatunya, saudara. Saya bilang sepatu mereka memang ada apanya, saudara ya. Karena apa orang tidak mau kesaksian? Padahal Tuhan sudah berkati mereka dengan luar biasa. Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena apa? Mereka tidak pede. Merasa mereka tidak bisa ngelayanin Tuhan. Seperti si A, si B, si C yang luar biasa dipakai sama Tuhan. Tapi saudara, pagi hari ini ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Kita dibuat serupa dan segambar dengan Bapak kita. Kita didesain sama Tuhan untuk bukan jadi orang-orang yang kalah. Tapi kita didesain sama Tuhan untuk terbang tinggi seperti Raja Wali. Tuhan mau kita jadi orang yang kuat. Apapun yang terjadi, tidak ada satu pun yang bisa memisahkan kita daripada kasihnya Tuhan. Ini Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan sudah mendesain kita menjadi orang-orang yang berhasil. Untuk jadi orang-orang yang jadi lebih dari pemenang. Dan ini waktunya untuk kita percaya. Saudara, makanya poin yang ketiga saya katakan. Kita adalah pemenang. Sering kita nyanyi, lebih dari pemenang. Nyanyinya heboh. Sampai rumah, saudara, KO lagi, saudara. Merasa kita tidak berdaya. Tapi Tuhan bilang apa? Aku tentukan engkau jadi pemenang. Jadi pemenang, jadi pemenang, jadi pemenang, jadi pemenang. Itu yang Tuhan katakan. Kita kudu percaya. Dan kita mulai harus hidupin identitas baru kita ini. Ini ingatkan saya dengan satu cerita lagi. Tapi cerita ini dalam Alkitab, saudara. Di Bilangan pasal yang ke-13. Dan saudara sampai rumah baca sendiri ya. Saya tidak akan bacakan semua. Waktu itu bangsa Israel dibawa keluar sama Tuhan. Lewat banyak miracle, saudara. Kurang lebih mereka sudah melewati 10-15 generasi. Dan identitas mereka sebagai apa di Mesir? Sebagai seorang budak, saudara.
Jadi waktu mereka dibawa Tuhan keluar daripada tanah Mesir, saudara, mereka mau masuk dalam tanah Kanaan, mereka harus perang lawan orang-orang ini, saudara, yang ada di sana. Dan salah satu tempat, Musa tuh ngirim 12 mata-mata, kita tahu tuh semua ya. 10 orang takut, bilang enggak bisa, jangan. Karena orang-orang itu lebih besar daripada kita. Mereka itu giant. Gitu ya saudara ya. Kita ini loh mengharapkan diri kita ini seperti belalang dibandingkan dengan raksasa yang luar biasa ini. Kenapa begitu saudara? Mereka sudah ngalamin begitu banyak mujizat dalam hidupnya. Tapi mereka punya krisis identitas ini seperti ini. Mereka pikir mereka tidak mampu. Mereka pikir mereka masih mempunyai mental budak ini. Mereka bilang mereka tidak mungkin bisa dikasih sama Tuhan. Kepercayaan yang luar biasa untuk merebut tanah Kanaan buat mereka. Mungkin secara fisik mereka sudah keluar daripada Mesir, tapi jiwa dan pikiran mereka belum, saudara. Ini apa, saudara? Karena ini yang terjadi. Seringkali kita sudah terima janjinya Tuhan. Seringkali Tuhan udah bebaskan kita. Kita udah ngelihat miracle after miracle after miracle after miracle after miracle dalam kehidupan kita. Tapi kita tetap kadang-kadang mempunyai mental seperti belalang. Bilang enggak mungkin terjadi dalam kehidupanku. Waktu engkau ngalamin badai dalam kehidupan ini. Tapi Tuhan bilang apa? Bukan begitu. Waktu itu ada 2 orang namanya Kaleb dan Joshua. Bilang apa? Yuk kita siap untuk perang untuk tanah Kanaan ini. Kenapa ada 2 yang beda? Karena mereka tahu. Mereka punya Tuhan yang luar biasa. Mereka tahu, mereka punya confidence kalau Tuhan bersama dengan mereka. Siapa yang bisa lawan mereka? Ini loh saudara. Makanya dia Kaleb bilang ini, enggak, kita akan maju. Ayo kita maju, kita duduk di tempat itu. Sebab apa? Sebab kita pasti bisa ngalahkan. Bukan dengan kuat gagah kita saudara, tapi karena kuasanya Tuhan. Apakah kita akan mengalami krisis identitas ini pagi hari ini saudara? Tapi kita perlu seperti Joshua dan Kaleb yang bilang, God is for me, God is in me. Bersama dengan Tuhan kita bisa overcome. Amin saudara. Dan yang terakhir saudara ya, kita harus bereskan krisis identitas kita ini saudara. Karena apa? Tuhan bilang, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini saudara. Bangsa Israel tuh habiskan kurang lebih 400 tahun dalam perbudakan ini saudara ya. Tapi Tuhan janjikan, ayo aku bawa engkau keluar untuk dapatkan susu dan madu saudara. Tapi mereka harus berjuang untuk klaim dapatkan tanah ini saudara ya. Mereka tidak pernah bayangin dirinya itu bisa sukses saudara. Karena mereka pikir mereka tidak mungkin bisa percaya mereka bisa dapatkan ini. Makanya Tuhan itu jengkel sampai akhirnya, kalau sudah 40 tahun menggembara ini kok kamu tidak percaya. Kamu udah lihat miracle, kamu udah ngerti akan firmanku. Aku udah berikan engkau doa 10 hukum Allah. Aku memberikan engkau begitu banyak miracle. Pada waktu engkau ini haus dan lapar, aku memberikan semuanya buat engkau. Aku memberikan engkau air, aku memberikan engkau mana. Waktu engkau bosan pun engkau dikasih sama Tuhan kuil. Borong-borong yang datang untuk mencukupi kehidupan mereka. Mereka kalau jalan sepatu mereka tuh tidak rusak saudara. Kalau mereka tambah besar kakinya, sepatunya juga akan tambah membesar. Baju yang dipakai tidak pernah rusak saudara. Tidak perlu pergi Hermes. Dari surga lebih bagus saudara. Tidak pernah rusak. Saudara, seringkali kita tidak percaya. Seperti bangsa Israel muter-muter. Tuhan janjikan, you will be happy. You will be victorious. Engkau akan punya keluarga yang dipulihkan. Engkau akan diberkati Tuhan. Engkau akan lihat bahwa anak-anakmu, cucu-cucumu akan perkasa di muka bumi. Kita cuma bilang yes, tapi kita tidak mau percaya. Sampai orang bilang sama saya, Bu, kenapa nasibku seperti ini? Kenapa saya cuma dapatnya masalah. Saudara tak kasih tahu, saudara. Masalah buat Anda kuat. Masalah di padang gurun banyak, tapi bikin mereka kuat. Tapi mau apa enggak saudara? Ternyata mereka yang tua-tua enggak mau. Jadi kira-kira hanya 20 tahun, umur yang 20 tahun ke bawah yang bisa masuk tanah Kanaan. Saudara, orang pikir mustahil. Tapi bagi Tuhan enggak ada yang mustahil saudara. Amin. Apa yang terjadi selama 40 tahun di padang gurun? Ada satu generasi baru yang tumbuh tanpa mental budak. Mereka tumbuh dan mereka percaya aku ini umat pilihannya Allah.
Tuhanku sanggup berikan aku masa depan yang cerah penuh dengan harapan. Tuhanku sanggup membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati aku. Tapi ini waktunya tiba. Mau bertempur, harus bertempur saudara untuk dapatkan janji Tuhan itu. Hari ini janji Tuhan itu apa buat saudara? Kalau Anda mau menggenapi janji Tuhan, Anda harus tahu siapa diri Anda. Siapa identitas Anda. Anda punya janji yang luar biasa. Saya tidak baca Alkitab. Janji Tuhan tuh segitu tebelnya saudara. Itu janji Tuhan semua. Janji Tuhan itu luar biasa, bukan cuma 1, 2. Dan itu semua untuk Anda, supaya Anda mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Itu yang Tuhan karyakan buat saudara dan saya. Tapi seringkali kita tidak mau begitu, karena kita tidak mau percaya sama Tuhan. Hari ini Tuhan mau kita sadar siapa diri kita. Bereskan identitas kita dalam Tuhan. Anda tidak pernah tahu apa yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan Anda. Tidak pernah tahu. Saya dulu merasa, Tuhan, siapa Lili ini Tuhan? Orang yang khotbah itu pinter-pinter. Mereka ngerti firman Tuhan begitu indahnya, begitu dahsyatnya. Orang yang diurapi Tuhan jauh daripada saya. Dipakai Tuhan, tambah seumur-umur saya ini, tambah ngerti. Tambah saya kenal Tuhan, saya tambah ngerti Tuhan itu begitu hebat. Yang saya ngerti tambah kecil. Tapi saya bilang sama Tuhan, sisa hidup saya ini buat Tuhan. Saya tidak punya apa-apa Tuhan. Punya hati. Orang suka bilang, Bu Lili pelayanannya apa? Saya sungkan. Saya jawab pelayanan saya itu biscumni. Kalau di tim saya udah terkenal biscumni saudara. Kita semua biscumni. Saudara tahu biscumni itu apa? Bisa aku cuma ini. Saudara tahu enggak saya ngelayani Tuhan sudah gitu lama. Tadi sama Cimeeng pun ngomong. Dari khotbah saya yang pertama waktu saya umur 18 tahun. Tapi setiap kali saya mau khotbah sampai saat ini saya masih gemeter di hadapan Tuhan. Dan saya senang sama Tuhan buat saya demikian. Karena apa? Saya tahu bukan dengan kuat gagah saya. Tapi karena kuasanya Tuhan. Amin saudara. Beri tepuk tangan yang sungguh-sungguh buat Tuhan kita. Sebagai penutup saya mau cerita saudara. Tentang identitas sejati ini. Saudara ingat kembali sama cerita sama cucu saya. Siapa yang enggak tahu Lion King? Simba langsung Bu ya. Ada lagunya lagi ya. Nyanyinya itu gimana Simba itu ya. Saya pernah cerita tentang Simba. Simba, anaknya Lion King, raja hutan yang luar biasa sekali. Nah suatu hari Simba ini jalan-jalan sama pacar kecilnya saudara namanya Nara. Dia jalan-jalan, diperhatikan sama omnya yang namanya Scar ini gitu ya. Diperhatikan juga saudara sama namanya Hainas. Dan apa yang terjadi? Simba yang kecil ini dia lari, dia masuk sampai satu tebing. Di satu tebing daripada yang dalam itu saudara, dari satu lembah. Tahu-tahu dia kaget kok ada suara gemerisik gitu saudara ya banyak sekali. Ternyata banyak haina yang pada datang saudara. Dan haina ini mau membunuh akan Simba ini. Mungkin haina ini mulai nyanyi. Simba for dinner. Begitu saudara. Dipikirnya gitu. Simbanya mulai takut. Tadi yang dia katanya pede, sekarang dia mulai takut. Dia takut. Dia bilang, Papa biasanya gimana? Papa biasanya kalau ngadepin kayak gini, dia mulai teringat. Mengaum aja. Kalau Papa mengaum, wow. Semua langsung kabur saudara, karena dia raja hutan. Jadi Simba kecil ini mulai tarik napas dalam-dalam. Dia mau mencoba ngaum saudara. Dan apa yang terjadi? Dia mulai ngaum. Wow. Diketawain saudara. Kayak saudara juga ngetawain Simba ini diketawain. Bukan diketawain sama hiena ini diketawain. Dia udah frustasi. Saya bisa bayangin kalau saya yang ada tempat itu. Tidak tahu mesti bagaimana saudara. Mungkin udah gemeter, tidak keru-karuan. Karena kita ngadapin masalah yang besar. Dan kemungkinan kita akan jadi hancur. Nah, saudara lihat sini kembali ya.
Apa yang terjadi kemudian saudara? Dia coba lagi. Dia mulai ngaum. Dia tarik nafas dalam-dalam, dia mulai ngaum. Tapi tahu-tahu saudara, bukan suaranya yang ngaum, tapi udah gemuruh yang luar biasa. Sampai menggelegar dan echoing kemana-mana. Dan apa yang terjadi, hyena-hyena yang tadinya sadis dan mau bunuh dia dan mau membuat dia jadi umpannya, pada kabur semua saudara. Terus waktu Simba noleh, dia lihat siapa? Ada papanya. Saudara, hari-hari ini saya tidak tahu saudara sedang ngalamin apa. Mungkin selama ini kita mengalami krisis identitas dalam kehidupan kita. Kita tidak pede siapa kita. Orang dengan gampang sekali look down on you based on how you look. Bagaimana engkau, siapa engkau, backgroundmu apa, orang suka ngelihat demikian. Bikin kita tuh minder, rasa kecil. Tapi hari ini Tuhan mau bereskan kita. Kita punya Bapak yang luar biasa. Mungkin we are nothing, kita seperti Simba yang tidak berdaya ini. Mungkin kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya kepintaran, kita tidak punya talenta yang cukup. Kita punya banyak kelemahan. Tapi ketahuilah saudara, hari ini kita punya Bapak yang luar biasa. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, dokter segala dokter. Oh, apa yang terlalu sulit yang Tuhan tidak bisa lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Persoalan apa yang Tuhan tidak bisa take over? Mungkin kita bilang, Tuhan sudah aku tidak sanggup lagi. Tapi hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan mau kita bereskan hidup kita ini di hadapan Tuhan. Kita tidak tergantung dengan apa yang si A, si B, si C ngomong. Kita tidak tergantung dengan apa yang orang tua, mungkin guru atau mentor atau coach yang pernah katakan tentang diri kita. Kita adalah anak raja segala raja. Tuhan segala Tuhan. Kalau kita tahu, iblis, kita tidak akan takut lagi. Dulu saya kembali cerita saya. Dulu saya suka takut. Karena minder, takut. Sedikit-sedikit takut. Sedikit-sedikit takut. Saudara, ada yang suka takut di sini? Gak ada ya. Gak ada yang mau ngaku. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Seringkali kita suka takut. Saudara, saya ingat-ingat kalau pergi orang mati, my song, orang bilang, Bu jangan ke sana, ngapain ngeliat-ngeliat, sudah mati Bu, emangnya bisa bangkit lagi? Orang mati tidak ada yang bilang, halo selamat shalom, datang lagi untuk mengunjungin saya. Tidak ada, tapi banyak orang takut saudara. Kita kalau di gereja berani hanya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah ya, seringkali kita demikian saudara. Tapi kalau sungguh-sungguh ngadapin kesulitan, nangis. Tapi hari ini Tuhan mau kita berubah. Yuk, aku enggak tahu masalah saudara apa. Kalau saudara bilang, Bu Lili kau mungkin enggak punya masalah. Aku lihat engkau tambah lama tambah nyempluk terus saudara. Saya bilang sama saudara, mau tukar tambah enggak sama saya hari ini? Siapa bilang saya enggak punya masalah? Banyak juga masalah saya. Tapi saya tahu, saya enggak jalan sendirian. Aku tahu aku tidak jalan sendirian. Ada tangan Tuhan yang perkasa. Yang selalu gandeng tanganku. Bahwa aku dari satu kemuliaan buat kemuliaan yang lebih tinggi lagi. Bahwa kita dari segala kemenangan pada kemenangan yang lebih hebat lagi. Dari segala yang Tuhan tujukan, rancangan Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Dan jangan khawatir tentang anak-anakmu. Karena Tuhan bilang apa? Kalau kita dapatkan identitas kita yang sejati. Kita bereskan identitas kita sejati. Kita jadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan bilang apa? Orang-orang yang takut akan Tuhan. Kau lihat aja. Iblis mungkin bisa ngalangin, ngaum-ngaum. Seperti gigi yang ompong itu saudara ya. Nggak punya gigi iblis itu. Tak kasih tahu saudara. Masa depan anak-anakmu cerah. Penuh dengan harapan. Anak-anakmu akan diberkati. Bahkan akan memanggil Anda adalah papa mama yang diberkati. Karena apa? Mereka adalah anak-anak perkasa yang dijanjikan Tuhan. Untuk masuk Kanaan saudara. Dan di sana akan ada susu dan madu. Mereka akan melihat kesaksian Tuhan. Mereka akan dipakai sama Tuhan. Mereka akan terus naik, tidak akan pernah turun. Mereka akan dibedakan. Karena apa? Karena ada mama-mama yang mau bereskan hidupnya bersama dengan Tuhan. Kamu tahu enggak saudara, waktu mama-mama yang kelihatannya enggak berdaya ini, yang rasanya udah enggak bisa apa-apa lagi. Pada waktu engkau berlutut,
bersama dengan Tuhan, ada sesuatu yang hebat yang terjadi. Amin, saudara. Ku di tanganmu. Yuk kita bangkit berdiri. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Saudara, hari ini Tuhan ada di sini loh. Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Hari ini saya tahu Tuhan rindu untuk melihat orang-orang yang mau rendah hati datang di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini ada hal-hal yang belum beres dalam hidupmu. Mungkin selama ini iblis berusaha menuduh dan menuduh dan menuduh dan menuduh sehingga engkau kehilangan akan self-worth, harga dirimu ini. Kadang-kadang kau minder, merasa tidak berharga. Kau harus buktikan dirimu buat orang lain. Anda tidak perlu demikian, saudara. Tuhan bilang, aku cinta engkau. Aku ciptakan kau sebagai biji matamu. Aku mengasihi engkau. Bahkan aku willing untuk mati buat engkau. Aku mau pulihkan engkau kembali. Supaya engkau tidak perlu lagi ngalamin tekanan-tekanan iblis. Engkau tidak perlu lagi mengalami anxiety, depression. Aku mau kau lepas dari semuanya itu. Karena aku mau pakai engkau. Mau pakai engkau. Jangan pernah underestimate dirimu. Aku tidak bisa apa-apa. Waktu seorang mama berlutut, terjadi sesuatu yang hebat. Mau tidak kita datang di hadapan Tuhan? Tuhan paling tidak senang orang yang sombong, saudara. Berulang kali di Alkitab katakan Tuhan tidak mau orang yang sombong. Tuhan cari orang yang rendah hati, yang mau respon dengan segala hati. Kadang Tuhan, aku mau, ini aku Tuhan, ini aku. Aku mau kau bereskan hidupku. Aku mau kau pakai aku untuk kemuliaan-Mu. Saya mau undang Anda dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati. Kalau Anda mau Tuhan tuh ambil alih hidupmu. Supaya Tuhan bereskan dan Tuhan mau pakai saudara. Silakan maju ke depan. Berikan respon yang benar sama Tuhan. Ku di tanganmu. Haleluya. Ku di hatimu. Thank you Lord. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu,
Nama shekere la bakala basha. Uria boko shendere le bekete papu para la bakashe. Kiranu di rencanamu tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala luka-luka yang pernah terjadi dalam hidupnya, Tuhan katakan dulu, Kau selalu memberikan hidupmu buat Tuhan dan memberikan yang terbaik buat orang-orang yang Kau cintai. Tapi seringkali orang cintai di sekitarmu tidak menghargai Engkau. Bahkan aku lihat ada panah-panah yang diarahkan dalam hatimu, diarahkan dalam hatimu. Dan Tuhan katakan hari ini anakku akan mengangkat semuanya dari hatimu. Just feel. Biarlah kasih Tuhan memenuhi engkau, mengangkat semua luka-luka dalam hatimu. Tuhan mau pakai engkau. Tuhan kasih kau banyak talenta, engkau banyak karunia, engkau tidak pernah ditinggalkan Tuhan seorang diri. Hari ini Tuhan katakan, aku akan membuat sesuatu yang baru, jalan-jalan yang baru di hadapanmu. Oh rabaka shepeke rabaka ralabaka shandarala. Oh rabaka shandarala baka sheperele bekaralaba. Oh rabaka sheperele bekato koralabaka she. Oh rabaka ralabaka shandarala. And the power of the Holy Spirit fall on you right now in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh let the fire of God, the fire of God di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kasih daripada surga, kasih daripada surga di dalam nama Yesus. Fill you up, fill you up, fill you up dalam nama Yesus. Oh rabaka shenderelepe kerelepe. Sudah cukup sudah, Tuhan katakan. Cukup sudah, cukup sudah, cukup sudah. Cukup sudah, Tuhan katakan. Enough is enough, Tuhan katakan. Aku tidak mau kau jadi bulan-bulanan yang iblis. Tidak di masa lalu, tidak saat ini, tidak juga di masa depan. Aku punya rancangan yang besar dalam kehidupanmu. Aku membukakan jalan-jalan bagimu. Jika kau melihat bahwa aku adalah Allah yang setia. Pada waktu semua orang memalingkan wajah daripada engkau, aku selalu ada bagi engkau. Bahkan aku memegang tanganmu dengan arahan. Aku membela engkau. Pada saat-saat kau merasa ditinggalkan, Tuhan katakan, aku menggendong engkau, my daughter. You are so precious for me. I have a great plan in your life and it will never fail. Because I am a God who take care of you. Even I have a great plan that's not been fulfilled yet, Tuhan katakan. Engkau seorang pendoa dan aku akan bawa doa-doamu itu bagaikan dupa yang harum. Orang suka menjudge engkau, untuk menuding-nuding engkau, tapi aku melihat engkau seperti permataku yang indah di hadapanmu. Aku ciptakan engkau dengan rancangan yang indah dalam kehidupan ini dan aku akan pakai engkau. Aku akan pakai engkau. Just stay faithful. Stay faithful. You are nameless and faceless, Tuhan katakan. But for me, you are my precious, precious star. But precious, precious stone, Tuhan katakan. Just come before me. Spend more time with me. You will be encouraging many, many people. Aku lihat banyak orang yang datang pada engkau. Mungkin mereka tadinya hesitate, tapi Tuhan katakan liwat-liwat perkataanmu, aku akan mengencourage banyak orang sekitarmu. Aku melihat bahwa engkau punya hati. Engkau seorang yang sungguh-sungguh peduli sama orang-orang yang mungkin tidak dianggap, orang-orang yang mungkin kecil, mungkin orang-orang yang mungkin tidak ada harganya kelihatannya. Tapi engkau datang, engkau mau rangkul mereka, engkau mau sayang mereka. Karena aku akan memberikan engkau hatiku, my daughter. Aku berikan engkau mataku, aku berikan engkau telingaku, aku berikan engkau mulutku, supaya engkau bertindak untuk kemuliaanku. Don't worry about your sons. Don't worry about keluargamu. Mereka semua ada dalam tanganku. Aku akan bangga melihat bahwa perbuatanku itu besar bagimu. Karena itu terima, just terima pengurapan di dalam nama Yesus. Terima Tuhan. Biarlah kasih-Mu mengalir. Kasih dari sorga. Kasih dari sorga biarlah mengalir sesuai sistem dalam nama Yesus. Kasih dari sorga. Biar urapan yang baru memberikan kekuatan, memberikan kasih dari sorga. Terima kasih Tuhan. Thank you. Thank you Lord Jesus. Thank you. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau
Ku berharga di matamu Tuhan. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Kami berharga di matamu Tuhan. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu cukup mesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu Isi dia mengalir dengan kasih. Saudara jangan jadi penonton. Jangan jadi penonton, tapi setiap daripada Anda minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan, jangan pulang tanpa minta dari Tuhan. Jangan jadi penonton, saudara. Anugerah Tuhan tuh lagi melimpah di tempat ini. Biar kau pulang dengan kelegaan, dengan kasihnya Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan berkata begini, my daughter, just like your name is Esther. Aku adalah Esther di zaman sekarang ini. Aku sedang mendandanin engkau. Aku sedang mendandanin engkau dengan begitu rupa. Dan kau mengatakan Tuhan, ini dalam masa-masa di mana aku melihat pertolongan Tuhan. Tapi Tuhan, apakah sampai di sini Tuhan katakan, no my daughter, aku akan bawa engkau untuk lari bersama dengan aku. Aku tidak akan lagi jalan untuk melihat kebaikanku, akan pembelaanku dalam hidupmu. Oh, kelihatannya semuanya sudah oke. Tapi Tuhan, kenapa ini masih ada lagi satu tahap lagi, ada another tahap lagi. Tapi Tuhan katakan, my daughter, just be ready. I'm going to make you run with me. You will 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 run with me. There's a new and fresh anointing that comes with you. Aku sedang menyiapkan engkau. Aku akan lihat ada Haman-Haman sekitarmu. Januari. Apapun yang iblis rencanakan dalam hidupmu tidak akan pernah terjadi. Bahwa kasihmu itu sempurna adanya. Keep sowing. Keep sowing. Tabur terus. Tabur terus. Yang kau bisa tabur terus. Taburkan semuanya. Tabur semuanya. Kau akan pulang bawa berkas-berkasnya. Dan kau akan terbahak-bahak. Aku akan mengatakan orang yang dulu mengatakan tidak mungkin. Orang-orang itu akan termangu-mangu melihat bahwa kasih Tuhan itu sempurna adanya. Biarlah kasih Tuhan jadi sempurna dalam hidup. I feel the anointing. I see the favor and grace of God upon you. Kau akan bawa banyak orang dalam Tuhan. Tuhan akan pakai engkau lebih heran lagi.
bukan cuma engkau dan suamimu dan anakmu, bahkan nanti keturunanmu pun akan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih dari surga mengalir. Di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Bless you Jesus. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, berharga. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Berulang kali dan tidak habis-habis. Kamu adalah target. Aku melihat satu target, dan yang iblis lakukan, dia lemparkan pisau demi pisau ke target itu. Dilempar lagi, dilempar lagi. Susah untuk bangun lagi. Kau berusaha bangun, bilang Tuhan, I still wanna give my life to you. Regardless akan luka-luka yang ada dalam hatiku, dalam kehidupanku. Tapi hari ini Tuhan katakan, hari ini waktunya. Aku memakaikan kepada engkau adalah perlengkapan senjata Allah yang sempurna. Tuhan katakan sudah waktunya engkau bangkit lagi. Sudah waktunya engkau tidak nangisin akan masa lalu. Tuhan katakan jangan nengok ke belakangmu akan seperti istri Lot. Tuhan katakan bahwa saat ini juga aku akan urapi engkau dengan urapan yang baru. Aku akan membangkitkan akan iman yang ada dalam hatimu. Oh, kau seringkali mengatakan tidak mungkin ini bisa terjadi lagi. Tapi Tuhan katakan tidak ada satu pun yang bisa memisahkan engkau daripada kasihku. Pada waktu aku merencanakan pada engkau masa depan yang cerah penuh dengan harapan, hari ini juga akan terjadi dalam nama Yesus. Tuhan katakan, shake it off. Shake it off, Tuhan katakan, shake it off. Shake it off. Shake it off di dalam nama Yesus. Shake it off. Dalam nama Yesus. Shake it off. Tapi Tuhan juga gak mau engkau cuma satu masuk satu kaki lagi, satu masuk kaki keluar. Kadang kau masuk di dalam, kadang kau keluar dari pintu itu. Tuhan bilang aku gak mau demikian. Aku mau kau stay in my presence. When you stay in my presence, when you start worshiping me, when you start worshiping me, semua pisau-pisau itu tidak akan bisa mendekati, bahkan mendekat pada target ini. Tidak akan bisa mendekat kepada engkau. Tidak ada satupun. Semua luka-luka itu pun aku akan melihat bagaimana aku akan membalut setiap luka-luka itu, dan aku menggantikannya. Dan aku akan membuat kakimu seperti rusa, di mana engkau akan mendaki bukit-bukit yang terjal itu. Kaki itu kelihatannya kecil, Tuhan katakan, tapi engkau akan melihat bahwa aku akan memberikan engkau kemampuan ilahi untuk sehingga engkau bisa mendaki gunung-gunung itu. Dan di atas gunung itu engkau akan mengibarkan panjiku. Pada waktu engkau mengangkat suaramu dan mengatakan, great is the Lord, great is the Lord, great is the Lord, great is the Lord, akan terjadi terobosan demi terobosan. When you sing a song, there is anointing that will go through. Tuhan katakan, when you sing a song, when you start worshiping, Tuhan katakan akan terjadi pelepasan demi kelepasan. That's why aku atarkan Keshemere malama, shake it off, Tuhan katakan, shake it off, shake it off, shake it off, shake it off, and drop it off in the name of Jesus. Keshemaralah halabakasha, dan kau akan lihat pembelaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord.
Kalau panggilan Tuhan itu tidak pernah meleng, panggilan Tuhan tidak pernah salah. Dan if you know that, kenapa beban ini begitu numpuk di hadapan? Hari ini Tuhan juga mau kau shake it off. Shake it off from your shoulder, shake it off. Shake it off, shake it off. Trust Him with all of your heart. Not lean on your own understanding. Tidak tergantung pada pikiranmu, tapi dengan kuasanya Tuhan. His power is within you. Jangan pandang remeh panggilan Tuhan dalam hidupmu. Just receive this anointing. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hanya mempesonaku. Oh Tuhan, aku minta segala roh depresi. Roh depresi, kau harus enyah dalam nama Yesus. Roh depresi harus enyah dalam nama Yesus. Allah. Bersyukur kepadamu Tuhan. Now. Anugerahmu mempesonaku. Saya minta pendoa. Pendoa. Selalu Ada pendoa, bantu doain. Saya minta pendoa di sini, bantu doa. Kau membuatku berharga di matamu. Ada pendoa. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Yohan. Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Berharga. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Berharga. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Berharga. Ku berharga di matamu Tuhan. Oh yes Lord. Anugerahmu cukup bagiku. Yes Lord. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Mau selalu, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Tuhan katakan, beredam biarlah kasih dari sorga. Kasih dari sorga. Kasih dari sorga mengalir. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Let your power, your love, fill her up. Fill her up right now, Lord. Fill her up right now in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, Lord. Selalu dan selalu Tuhan, Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu, pemulihan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu terus bekerja bagi setiap kami. Mungkin kami selesai dalam ibadah ini Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu terus melawat kami. Di dalam seluruh hari-hari kami, Roh Kudus teruslah bekerja, teruslah tolong setiap kami, agar kami menjadi anak kesayangan-Mu yang hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan, berapa yang saudara diberkati boleh kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Baik saudara, kita akan memberikan persembahan saudara. Oke. Ya silakan saudara memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan saudara nanti akan boleh membawa persembahan saudara memasukkan ke dalam amplop pas ketika pulang. Kita akan mendengarkan pengumuman. Puji Tuhan. Ibadah kenaikan 9 Mei 2024 akan dilayani oleh Pastor Jose Carroll jam 10 di Sempurna Strategic Square North Tower lantai 3. Ibadah raya hari Minggu 12 Mei 2024 dilayani oleh Pastor Nala Widya. Ibadah onsite jam 10 di Sempurna Strategic Square North Tower lantai 3. Ibadah WOL 14 Mei 2024 jam 11 siang di Senayan City Residence lantai mezzanine. Pembicara akan diinfokan lebih lanjut. Puji Tuhan. Baik, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi kita katakan pujian ini. Ku mau selalu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Katakan anugerah-Mu mempesonaku selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hati, Kau membuat. Yuk kita angkat kedua tangan kita sekali lagi. Ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata selalu. Saya persilakan pada Bapak Gembala. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan yang percaya, yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan katakan amin.
Terima kasih Bu Lili buat berkat yang luar biasa yang boleh dibagikan hari ini. Tuhan menyertai Ibu dan keluarga, Bapak juga. Ya.